Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 15 Desember 2022 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Laurentius. Damai dan berkat Tuhan senantiasa beserta kita sampai selama-lamanya. Tak terasa ya, sekarang sudah memasuki pekan Advent yang ketiga, dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal. Pada kesempatan ini, saya sangat bersyukur karena saya dipercayakan kembali untuk mengisi renungan Daily Fresh Juice, dan sumber inspirasi renungan hari ini adalah dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kiat kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kalian pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang, termasuk para pemungut cukai, yang mendengarkan perkataannya, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu pasti kenal ya dengan tokoh Injil hari ini, Yohanes Pembaptis. Ya betul, putra dari pasutri Zakaria dan Elisabet. Ini adalah sosok yang sangat istimewa. Sampai-sampai Tuhan sendiri memuji Yohanes Pembaptis. Tetapi, apakah Bapak Ibu tahu bahwa menjadi Yohanes Pembaptis itu tidaklah mudah? Bahkan kita tahu di akhir hidupnya, Yohanes dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis adalah hamba Allah yang mendahuluinya sebelum Allah sendiri yang dalam rupa Yesus memulai karya keselamatannya. Walaupun mendahului Yesus dan punya pengikut banyak, Yohanes tidak pernah perang bintang dengan Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptislah yang dengan kesaksiannya pun berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dikutip dari Injil Yohanes bab 3 ayat 30. Di pekan Advent yang ketiga ini, apakah kita sudah menjadi Yohanes Pembaptis di zaman modern? Apakah kita bersama telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan bagi keselamatan yang akan ditawarkannya? Atau kita malah silau dengan gimmick dan estetik Natal yang hanya gemerlap dalam sekejap? Yohanes Pembaptis telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus untuk pertama kali. Dan ingat,
Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang adil. Maka, sudahkah kita mempersiapkan jalan bagi kedatangannya? Di zaman modern ini, kitalah Yohanes Pembaptis berikutnya yang diminta untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Salah satunya dengan sakramen tobat, mempersiapkan hati yang pantas bagi kehadirannya. Sudahkah kita menerimakan sakramen tobat? Di paroki saya, dalam rentang minggu ini telah disediakan waktu untuk umat untuk melakukan rekonsiliasi, pengakuan dosa, dan meraih sikap tobat sejati, meraih sakramen tobat. Bagaimana dengan di paroki Bapak Ibu? Jika ada, ayo nikmati rahmat pengampunan ini, jangan sia-siakan. Jika tidak ada, datangi pastor secara pribadi, minta sakramen tobat, agar hati kita pantas untuk Natal dan untuk hidup yang pantas di hadapan Bapa. Sebab tidak ada satupun tahu kapan hari itu akan datang. Maka berjaga-jagalah dan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Memang, menantikan Tuhan Yesus di zaman modern seperti ini, itu tidak mudah. Apalagi ancaman perang, bencana alam, virus COVID yang belum selesai, PHK yang dahsyat di sana-sini, ancaman kemungkinan terjadi resesi dunia di tahun depan, tahun 2023, tentu membuat iman kita terguncang. Namun, jika kita baca Injil hari ini lebih lengkap dari atas, pada ayat ke-19 ada berbunyi, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ternyata di zamannya Yohanes Pembaptis pun pernah merasakan kegundahan dalam menantikan Sang Mesias. Tapi Yohanes tidak degil hatinya. Dia hanya mengkonfirmasi iman. Apakah betul Yesus inilah yang dinantikan? Lihat, Yohanes Pembaptis tidak pernah membelot, tidak pernah hancur imannya. Ia tetap bersaksi akan Mesias yang akan datang. Ya, dan terus dengan pengharapan menantikan sambil terus mempersiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat. Semoga iman yang sudah dikaruniakan kepada kita juga dapat dipelihara dan dipupuk sambil terus setia berjaga-jaga untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan kita rayakan pada hari raya Natal, dan sekaligus penantian kita untuk kedatangannya yang kedua kali. Jadi, jangan gentar. Mari menjadi Yohanes Pembaptis di zaman modern ini. Amin. Sekarang marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu atas bacaan Injil yang boleh kami baca dan kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur karena melewat bacaan pada hari ini, kami diingatkan untuk berjaga-jaga, untuk mengambil peran seperti Yohanes Pembaptis. Bantu kami untuk dapat mempersiapkan hati kami menyongsong Natal dan sekaligus menyongsong kedatangan Yesus Putramu yang kedua kali. Ya Bapa, kami ini lemah, kami ini penuh dosa, dan selalu bimbing kami untuk hidup dalam pertobatan yang sejati. Jangan pernah biarkan kami terpisah darimu, apalagi kehilangan cintamu. Bunda Maria, tolong doakan kami, anak-anakmu yang lemah ini. Hanya Engkaulah yang tahu pahit dan manisnya hidup kami. Doakan kami untuk selalu berbakti kepada anakmu Yesus, Sang Putra Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua
menjadi pantas di hadapan Bapa, mempersiapkan hati yang layak, mempersiapkan jiwa raga yang layak, dan kita senantiasa boleh bergumul dalam kekuatan dan kepercayaan iman menyongsong tahun yang akan datang dan selalu percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Salam Fresh Juice. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 15 Desember 2022. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.